Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Kapita Selekta Aktuaria. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, semangat dan sedang berbahagia. Kita ketemu lagi minggu ini melanjutkan dari minggu lalu setelah kuis. Hari ini pertemuan ke-13, 14 sampai 15. Besok kita akan menuntaskan satu materi terakhir dari Kapita Selekta Aktuaria, yaitu materi dari modul 5 Anuitas Jiwa. Jadi yang ini yang terbalik, kemarin ya yang kita sajikan modul ke-6 dulu. Nah, hari ini mulai pertemuan ini kita akan membahas tentang modul 5. Insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir di Kapita Selekta Aktuaria. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik dan disimak dengan baik, siapa tahu masih bisa menambal kekurangan yang ada di materi-materi sebelumnya, atau juga bisa menambah nilai Anda dari yang masih kurang-kurang sebelumnya, gitu ya. Jadi di pertemuan ke-13 ini nanti kita akan membahas modul 5 KB1, kemudian 2 pertemuan mendatang adalah KB2 dan KB3. Setelah itu pertemuan terakhirnya nanti adalah UAS, gitu ya. Oke. Anda bisa lihat di modul 5 pembahasan kita hari ini mengenai anuitas jiwa, dan KB1 kita akan membahas anuitas jiwa kontinu. Nanti selanjutnya berarti akan ada anuitas jiwa diskrit, gitu ya. Dan di KB3 ada anuitas jiwa yang tertunda M tahun, gitu. Nah, di sini ini untuk yang anuitas jiwa kontinu sendiri akan dibagi menjadi 4 subbab: anuitas jiwa seumur hidup, anuitas jiwa berjangka N tahun, anuitas jiwa seumur hidup yang tertunda N tahun, kemudian terakhir anuitas jiwa dan pasti N tahun, gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang masing-masing poin ini, kita bisa cek dulu di pendahuluan. Anda bisa buka bukunya Rahman. Saya juga akan langsung menuju ke sana supaya penjelasannya sama dengan yang ada di buku. Baik, ini modul 5 dari bukunya Pak Rahman Effendi. Di sini di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa sebelumnya kita sudah mengenal istilah tentang anuitas ya. Di bab yang setelah bunga, gitu kan. Bunga dulu kan bunga tunggal majemuk, kemudian ada anuitas dulu. Kalau sudah lupa berarti ya harus buka lagi ya. Anuitas ini sederhananya kalau dulu kita menyebutnya anuitas ini secara sederhana sebutnya adalah pembayaran secara berkala atau cicilan atau angsuran. Nah, jadi anuitas itu sederhananya dulu seperti itu. Cuman dulu dia hanya pembayarannya secara pasti dan selama suatu jangka waktu atau periode tertentu, tidak dikaitkan dengan hidup matinya seseorang. Nah, kalau dikaitkan dengan hidup matinya seseorang atau dikaitkan dengan satu usia yang batas, gitu ya, maka itu kita bahas di sini anuitas jiwa. Nah, contoh yang paling sederhana adalah ini pembayaran pensiun atau pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi asuransi ini akan berhenti ketika si orang yang bersangkutan itu meninggal. Sedangkan kan kita nggak tahu ya kalau meninggal itu usia berapa, gitu. Contoh yang lain adalah ini pembayaran pensiun. Kalau pembayaran pensiun kita sudah tahu ya jelas batasnya ya, masing-masing golongan atau masing-masing jabatan di ASN misalkan. Di ASN itu ada batasnya sendiri, ada yang pensiun di usia 60, ada yang harus pensiun di usia 65, gitu. Berarti ada batas pembayarannya. Setelah itu dia sudah tidak lagi membayar iuran pensiun, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di sini Anda dijelaskan anuitas dengan serangkaian pembayaran dalam interval waktu yang dilakukan selama seseorang masih hidup disebut anuitas jiwa atau life annuities, gitu. Kemudian ada 2 cara, nanti yang langsung sama yang tertunda ini di breakdown di KB1 sampai KB3. Kemudian yang lain ini sifatnya tambahan saja sih ini. Di sini dijelaskan kalau misalkan untuk yang dana pensiun misalkan di sini. Nah, ini anuitas merupakan satunya instrumen keuangan menawarkan jaminan penghasilan seumur hidup. Kita akan melakukan pembayaran berkala dalam periode tertentu seumur hidup
kemudian nanti dia akan menjadi proteksi terhadap kesulitan ekonomi bila dia hidup lebih lama dari sumber keuangan pribadinya. Kemudian perusahaan asuransi jiwa, dalam hal asuransi jiwa ya, dalam hal anuitas jiwa, perusahaan asuransi itu membuat struktur produk berdasarkan tabel mortalitas dan perkiraan pengembalian hasil investasi. Masih ingat pembahasan tentang tabel mortalitas ya? Itu juga nanti kepake di sini. Ini dalam prinsip anuitas, hukum pelaksanaan rata-rata memperbolehkan jaminan penghasilan seumur hidup bagi setiap peserta anuitas. Sebagian orang akan hidup sampai usia 65, jadi rata-ratanya dianggapnya 65. Kita sudah kenal istilah anuitas yang menggunakan notasi huruf A kecil di bab sebelumnya. Nanti kita tinggal menyesuaikan ya. Kemudian sama, suku bunga ada I ada delta, sama sih secara umum ya, secara umum sama. Ini adalah daftar isi yang lebih lengkap, poin-poin yang bisa dipelajari di modul ini. Jadi yang perbedaan paling besar yang kita pakai adalah kalau dulu kita pakai AN gitu ya, A kecil N karena berjangka sampai N tahun, karena dia pembayarannya berkala sampai N periode gitu ya. Itu kalau sekarang kita menggunakannya istilahnya kita pakai T untuk yang continue pembahasan hari ini gitu. Lebih lanjutnya kita masuk ke KB1, saya masukkan di video yang setelahnya ya.